Selamat siang Pak, perkenalkan, nama saya Selin Nur Faradila, NIM 1904-03004, dari kelas Teknik Industri A, mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan organisasi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pendekatan organisasi, evolusi organisasi, dan pertumbuhan organisasi. Yang pertama itu ada pendekatan organisasi. Terdapat dua pendekatan organisasi, yaitu pendekatan klasik dan neoklasik. Yang pertama, pendekatan klasik menurut Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 merupakan pengaturan cara kerjanya karyawan pelaksana dan mencoba menemukan cara kerja yang paling efisien. Dasar pemikirannya itu adalah analisis ilmiah, mencari cara kerja terbaik manusia sebagai makhluk rasional. Organisasi yaitu volume pekerjaan yang dibagi kapasitas kerjanya. Implisit, adanya keseimbangan antara tugas dengan wewenang, adanya pengelompokan secara fungsional, dan adanya standar kerjasama dan sistem imbalan. Kesamaan, menurut Weber, manusia dan prosedur rasional. Menurut Fayol, manajemen, planning organizing, actuating, coordination, dan control. Pendekatan neoklasik yang mempelajari hubungan kondisi fisik lingkungan kerja dengan prestasi kerja, dan tanpa sengaja menemukan bahwa prestasi kerja itu dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan kerja dan faktor psikososial. Dengan konsep neoklasik yaitu adanya interaksi sosial, norma kelompok, dan sikap dan prestasi kerja. Komunikasi dalam organisasi dan human relation menjadi fokus dalam neoklasik. Lalu ada pendekatan modern. Pendekatan ini muncul setelah pendekatan neoklasik. Teori organisasi menjadi menyebar, tidak ada kesatuan pandangan antara pendekatan yang ada, menggunakan prinsip manajemen klasik untuk menemukan karakteristik perusahaan yang sukses dan struktur organisasi tertentu sesuai untuk digunakan oleh suatu organisasi yang menggunakan jenis teknologi tertentu. Lalu terdapat tingkatan dalam organisasi. Yang paling luar itu adalah organisasi, yang kedua ada bagian organisasi, dan yang paling dalam adalah kumpulan individu. Lalu ada perbandingan organisasi klasik dan neoklasik, dan juga modern. Berikut ini adalah bagian yang membagi perbandingan antara klasik, neoklasik, dan modern. Pada klasik, manusia itu adalah makhluk rasional. Dan juga pada neoklasik, manusia itu sebagai makhluk psikososial. Dan juga pada modern, manusia tidak diperhatikan sebagai individu, perhatian pada kelompok individu. Pada klasik, mampu menentukan anatomi organisasi. Pada neoklasik, tidak mampu menemukan anatomi organisasi. Pada modern, mampu menentukan anatomi organisasi makro. Pada klasik, fokus perhatiannya itu pada anatomi organisasi atau jumlah personil. Pada neoklasik, fokus perhatiannya itu pada hubungan antar manusia. Sedangkan pada modern, fokus perhatiannya itu pada hubungan organisasi dengan lingkungan. Pada klasik, organisasi itu merupakan sistem tertutup. Pada neoklasik, organisasi itu merupakan sistem tertutup. Pada modern, organisasi itu adalah sistem terbuka. Lalu ada evolusi organisasi. Pada tahun 1800, yang bentuknya dikelola oleh pemilik dengan keterangan perusahaan kecil membuat suatu produk untuk pasar terbatas dan dikontrol oleh satu orang. Pada tahun 1850, dengan bentuk vertikal, perusahaan menengah dikelola oleh beberapa manajer yang direkrut dengan jangkauan pasar yang semakin meluas. Lalu pada tahun 1900, dengan bentuk divisional, dengan keterangan perusahaan besar terdiri dari beberapa rantai komando vertikal untuk mengelola berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada tahun 1950, dengan bentuk matriks, dengan keterangan perusahaan besar, diperlukan beberapa struktur vertikal tambahan di luar struktur formal yaitu organisasi proyek, dan koordinasi di antara struktur tambahan dilakukan dengan menggunakan rantai pelaporan informal. Lalu pada tahun 2000, dengan bentuk network, dengan keterangan struktur organisasi korporat, dan membina kerjasama dengan perusahaan lain dari mulai supplier, pengolahan, distribusi, dan pemasaran serta service after sales. Berikut ini adalah bagian pertumbuhan organisasi. Yang pertama, pada tahap pertama itu, pada pertumbuhan organisasi yaitu pertumbuhan melalui kreativitas. Orientasi organisasi adalah menciptakan, membuat, dan menjual produk agar bisa bertahan hidup.
Organisasi tidak formal dan tidak birokratis, pengawasan dilakukan oleh pemilik atau pimpinan puncak organisasi, perusahaan semakin berkembang, jumlah karyawan meningkat, dan persoalan manajemen muncul. Pada tahap kedua, pertumbuhan organisasi meliputi krisis kepemimpinan telah terlewati, organisasi mulai merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas, organisasi yang mulai dipecah menjadi beberapa bagian dengan wewenang, penugasan, dan pembagian kerja, sistem manajemen organisasi mulai teratur, organisasi menjadi formal dan birokratis, kritis otonomi terjadi bila pimpinan organisasi tidak bersedia melepaskan wewenangnya, kritis akan teratasi bila pimpinan bersedia melepaskan sebagian wewenangnya, dan bawahan mulai terlatih untuk mengambil keputusan. Pada tahap ketiga, kritis otonomi terlewati, desentralisasi terorganisasi, pimpinan puncak fokus pada strategi organisasi, pimpinan menengah fokus pada operasional organisasi, kritis pengawasan akan muncul bila pimpinan puncak tidak bisa mengendalikan bawahannya, dan kritis akan teratasi jika organisasi segera membangun sistem pengendalian dan sistem informasi. Lalu pada tahap keempat meliputi krisis pengawasan telah terlewati, dibentuk organisasi menurut produk agar mempermudah koordinasi. Rantai komando vertikal menjadi panjang, kritis birokrasi akan terjadi bila pengaruh pimpinan puncak dan stafnya terlalu kuat yang akan menghambat kegiatan pimpinan menengah. Pada tahap kelima, krisis birokrasi telah terlewati, muncul semangat kerjasama atau kolaborasi, seluruh karyawan telah menyadari bahwa birokrasi yang berlebihan akan menghambat kegiatan. Seluruh karyawan telah terlatih dan terbiasa menghadapi serta menyelesaikan persoalan tanpa terhambat birokrasi dan mencoba menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang tidak formal. Dimensi organisasi. Yang pertama ada profesionalisme, tingkat pendidikan formal maupun non-formal yang secara rata-rata dimiliki oleh anggota organisasi. Konfigurasi itu bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian-bagian, baik secara vertikal maupun horizontal. Pada dimensi kontekstual yaitu karakteristik keseluruhan organisasi dalam lingkungannya. Pada teknologi organisasi, jenis dan tingkatan teknologi yang digunakan pada sistem produksi suatu organisasi. Pada lingkungan, keadaan semua elemen lingkungan yang terdapat di luar batas-batas organisasi, terutama yang berpengaruh terhadap organisasi. Lalu ada dimensi struktural, menggambarkan karakteristik internal organisasi. Formalisasi itu tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang sebenarnya menggambarkan corak perilaku dan kegiatan organisasi. Lalu spesialisasi itu derajat pembagian tugas atau kerja dalam organisasi. Standarisasi itu derajat kesamaan cara dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Sentralisasi itu koral pembagian menurut tingkatan dalam organisasi. Hierarki otoritas adalah pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali. Kompleksitas adalah banyaknya kegiatan dalam organisasi. Sekian penjelasan materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.